Saudara-saudara jemaat sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya sangat yakin kita semua akan bersukacita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM, hari ini kita akan membaca dari Yohanes 16 ayat pertama sampai dengan 4a. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, hari ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu di minggu sengsara Yesus yang ketujuh ini. Kami yakini selalu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami untuk membentuk karakter beriman kami semua sebagai seorang Kristen, sehingga kami mampu untuk berhadapan dengan berbagai macam realitas tantangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu kami akan mendengarkannya secara bersama. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya firman ini akan menjadikan landasan bagi kami untuk menata kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat pertama sampai dengan 4a dengan judul Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di seluruh wilayah Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara, serta seluruh umat Kristiani yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tanpa terasa, saudara-saudara, dalam agenda gereja sebagai umat Kristiani, hari ini kita telah berada pada klimaks perayaan Minggu-Minggu Sengsara Yesus itu. Dan hari ini kita sudah berada pada Minggu Sengsara Yesus yang ketujuh. Saudara-saudara sekalian, walaupun kita semua merayakan Minggu Sengsara Yesus ini dengan sedikit menakutkan dan menggelisahkan kita karena dampak COVID-19, Corona itu yang menggoncangkan dunia, tapi juga termasuk menggoncangkan kita saat ini. Namun saya sangat yakin kita semua telah menghayati dan memaknai makna penderitaan Yesus itu. Kita telah memaknai akta penderitaan dan salib Yesus, yakni bahwa penderitaan Yesus itu akan melahirkan penyelamatan, kasih, pengampunan, akta kerendahan hati, dan juga solidaritas dan pengorbanan. Semoga nilai-nilai penderitaan dan salib Yesus itu mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan konkret kita setiap saat, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan gereja, tapi juga dalam tugas-tugas kemasyarakatan kita. Artinya bahwa kita semua akan menjadi seorang Kristen yang betul-betul hidupnya penuh dengan kasih, menjadi seorang Kristen yang pengampun, menjadi seorang Kristen yang rendah hati, menjadi seorang Kristen yang solider pada semua orang, serta rela berkorban demi kepentingan banyak orang. Saudara-saudara sekalian, saya sangat yakin bahwa menjadi seorang Kristen yang memiliki karakter seperti ini memang sulit. Tetapi itulah wujud kualitas dan spiritualitas seorang Kristen yang mestinya kita nampakkan kepada semua orang sebagai bentuk penghayatan terhadap akta penderitaan dan salib Kristus itu. Saudara-saudara sekalian, karakter seperti ini sungguh diperlukan sekali saat ini, agar perayaan Minggu-Minggu Sengsara yang telah kita rayakan itu tidak diwarnai hanya dengan simbol-simbol keagamaan saja. Salib dan juga kain ungu yang bertebaran di jalan-jalan, itu penting Bapak Ibu sekalian, itu sangat diperlukan. Tetapi yang jauh lebih penting lagi ialah kita mampu untuk menampakkan makna penderitaan dan salib Yesus itu di dalam tindakan-tindakan konkret kita yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, maupun juga bagi orang banyak. Itu yang jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan momentum tersebut itulah, maka Gereja Protestan Maluku memandu kita dengan tema bulanan kita maupun juga tema mingguan kita,
tema bulanan kita adalah gereja yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan tema mingguan kita untuk memandu seluruh proses pembinaan kita di minggu ini adalah teguh mengikuti Yesus yang menderita. Saya ulangi sekali lagi, tema minggu ini adalah teguh mengikuti Yesus yang menderita. Saudara-saudara sekalian, dari tema-tema ini nampaknya memberikan penguatan kepada kita sebagai gereja, sebagai seorang Kristen maupun khusus sebagai umat GPM, kita semua yang berada di wilayah Maluku Utara ini. Kita dituntun untuk memahami bahwa penderitaan salib dan kebangkitan Yesus adalah sebuah akta iman, sebuah jalan masuk, sebuah entry point yang mengantarkan Yesus untuk menuju kepada kemuliaannya itu di satu sisi. Dan sisi yang lainnya, akta penderitaan, salib dan kebangkitan Yesus akan mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia Kristen di dalam Yesus. Saudara-saudara, dalam rangka pemikiran seperti itu, maka keteguhan dan keyakinan iman kita sebagai seorang Kristen pada Yesus adalah keputusan iman yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Keyakinan iman yang sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus. Dan dalam kaitan itulah, maka sebagai orang Kristen, kita semua sebagai umat GPM juga dituntut untuk konsisten dan konsekuen melaksanakan panggilan untuk memberitakan Yesus yang mati dan tersalib itu. Ini adalah wujud kesetiaan kita untuk berjalan bersama Yesus. Dan inilah juga wujud keteguhan kita untuk mengikutinya seperti tema pada minggu ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari pembacaan kita hari ini Yohanes 16 ayat pertama sampai dengan 4a. Maka kalau kita mengamati secara keseluruhan tekanan Yohanes, maka kita melihat bahwa yang menjadi inti pemberitaan Yohanes dalam seluruh tulisannya ialah bahwa Yohanes hendak menempatkan Yesus pada posisi yang sangat sentral di dalam keyakinan Kristen. Yohanes hendak mengungkapkan kemuliaan Yesus itu sebagai anak Allah. Kalau kita membaca di dalam Matius Yohanes 20 ayat 31, kita baca bersama. Dia katakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara-saudara, penekanan Yohanes seperti itu sebab memang kekristenan di zaman Yohanes itu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dari luar, kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat juga menggoncangkan iman orang-orang Kristen saat itu. Saya ambil contoh. Yohanes menekankan beberapa pokok-pokok pikiran teologinya sebetulnya untuk mengcounter kesalahpahaman orang Yahudi terhadap Yesus sebagai Mesias. Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa Mesias di dalam pandangan Yahudi tentu berbeda dengan cara pandang kekristenan. Mesias dalam pandangan Yahudi itu selalu berorientasi pada hal yang sifatnya politik dan kekuasaan. Tetapi Mesias dalam kacamata pemahaman kekristenan itu sangat berbeda. Itu selalu berorientasi pada kemuliaan Yesus di dalam penderitaan dan kematiannya. Tantangan yang berikut yang dihadapi oleh Yohanes di dalam konteks saat itu ialah bahwa ia menyadari ada ajaran-ajaran gnostisisme yang juga turut mempengaruhi keyakinan iman Kristiani. Dengan demikian dapat dikatakan saudara-saudara bahwa suasana keagamaan saat itu dipenuhi dengan tantangan dan juga pengaruhnya yang berkontradiksi dengan keyakinan-keyakinan iman Kristen. Dan oleh karena itu Yohanes di dalam seluruh pemahaman imannya selalu berupaya untuk mengklarifikasi, menjernihkan sebetulnya eksistensi Yesus yang sebenarnya di dalam lingkungan keyahudian maupun juga lingkungan gnostisisme saat itu. Misalnya, Yohanes menekankan soal bagaimana Yesus menyatakan dirinya selamat sampai 7 kali. Ego eimi, aku adalah. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar, dan seterusnya. Itu adalah cara Yohanes untuk mengcounter sebetulnya pikiran-pikiran Keyahudian maupun juga pikiran-pikiran gnostisisme yang betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Itu di satu pihak. Sedangkan di lain pihak, saudara-saudara, Yohanes terus menguatkan komunitas Kristen saat itu untuk komit terhadap keyakinan imannya kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat sekalian, Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4a ini adalah ajakan Yesus yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan para murid dan para pengikutnya dalam menghadapi berbagai macam realitas tantangan yang berat yang akan mereka hadapi kemudian. Kalau kita membandingkan di dalam Yohanes 15
ayat 18. Yohanes 15 ayat 18, kalau kita baca bersama dikatakan di sini bahwa jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Oleh karena itu nasihat Yesus ini merupakan respons terhadap berbagai gejolak iman yang akan dihadapi kemudian oleh para murid Yesus dan juga para pengikutnya. Beberapa catatan penting yang kita dapatkan dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 antara lain, yang pertama saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai 4 Yesus memberikan semacam warning, memberikan semacam peringatan kepada para murid dan pengikutnya untuk selalu waspada dan juga mengantisipasi berbagai macam tantangan yang akan terpuruk yang mereka hadapi kemudian. Kalau kita melihat di dalam pasal 15 ayat 18 tadi, maka Yohanes menggunakan istilah dunia, istilah kosmos itu sebagai kekuatan yang bisa saja mengecewakan dan membuat mereka mengalami krisis keberadaan sebagai seorang Kristen yang telah meyakini Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara sekalian, walaupun konsep kosmos di dalam pandangan Yohanes ini sangat kompleks pengertiannya, tetapi kosmos di dalam bacaan ini mengacu pada dunia manusia, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang bertentangan dengan Allah. Kalau kita membandingkan di dalam pasal 1 ayat 10, dunia itu tidak mengenalnya lagi, sebuah kekuatan yang berlawanan dengan Yesus. Hal ini semakin dipertegas di dalam Yohanes 14 ayat 30, bahwa kesengsaraan Yesus adalah bentuk konfrontasi Yesus dengan penguasa dunia. Itulah tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh para pengikut Yesus ke depan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang lebih drastis lagi. Menurut Yesus, realitas tantangan tidak saja seputar masalah teologi, tetapi juga masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang nyata. Ayat 2 dikatakan di sana bahwa mereka akan dikucilkan dan dibunuh. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 21 sebagai konsekuensi, sebagai akibat daripada mereka menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, semua ini mengindikasikan kepada kita bahwa kekristenan saat itu betul-betul akan menghadapi ancaman penderitaan yang sangat dahsyat sekali, yang sangat luar biasa hebatnya. Tantangan itu semakin dahsyat lagi ketika dunia atau para musuh Yesus itu telah melihat bukti pekerjaan Yesus, tetapi mereka menolak untuk percaya kepadanya. 15 pada ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sana juga bahwa Yesus banyak berdialog dengan mereka dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Tetapi mereka semakin juga tidak mengerti dan juga tidak mengenal Bapanya dan tidak mengenal Yesus sendiri. 16 ayat 3 dan ayat yang ke-21. Saudara-saudara sekalian, di dalam pengertian dan dalam pemikiran seperti ini, maka kalau mereka membenci Yesus, maka otomatis mereka juga membenci Bapanya. Dan secara otomatis pula mereka akan membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk para murid dan semua pengikut-pengikutnya. Disinilah saudara-saudara sekalian, kekristenan orang Kristen mendapat ujian yang sangat berat sekali. Karena penganiayaan dan pembunuhan kepada seorang Kristen dianggap oleh musuh-musuh Kristen itu sebagai wujud buktinya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kita bahwa tentu pengeringatan Yesus ini penting disampaikan sebelumnya untuk mereka waspadai, agar walaupun tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi itu, tetapi komitmen mereka terhadap Yesus tidak boleh sampai tergoyahkan. Dan sejalan dengan itu, mereka harus belajar untuk mengambil langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah iman yang tepat, sehingga mereka tidak terkejut, tidak kaget pada saat mereka akan menghadapi seluruh tantangan-tantangan yang berat di waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita memperingati Minggu Sengsara Yesus yang ke-7 ini, maka saya yakin bahwa peringatan Yesus ini sungguh relevan juga dengan konteks kekinian kita semua sebagai gereja, sebagai orang Kristen saat ini. Kalau kita mengamati secara bersama, sadar atau tidak sadar sekarang ini, kita semua sekarang ini berhadapan dengan sejumlah tantangan-tantangan yang juga sangat dahsyat, saudara-saudara sekalian, yang juga membutuhkan kepekaan kita untuk mengambil langkah-langkah yang sangat tepat dan sangat ijik. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja sekarang ini tidak saja datang dari dalam, tetapi juga tantangan-tantangan dari luar, yang juga sama-sama dahsyatnya dan sama-sama beratnya, yang juga akan mampu menggoncangkan keyakinan iman kita sebagai seorang Kristen. Secara internal, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat kita terus-menerus bergumul dengan berbagai macam krisis iman yang terjadi di mana-mana. Sejumlah orang semakin kurang menghayati pentingnya doa, pentingnya membaca Alkitab, dan juga pentingnya beribadah itu, sehingga waktu-waktu terbuang tanpa makna apa-apa bagi dirinya dan juga bagi keluarganya.
Kita dituntut saudara-saudara untuk membangun kebersamaan yang kuat untuk saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, hidup lemah lembut. Tetapi kadang-kadang karakter kita terbalik. Yang kita nampakkan adalah hidup yang penuh dengan kebencian, dendam, dan permusuhan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa mengampuni sesama itu adalah wujud karakter orang-orang yang kalah. Padahal tidak seperti itu. Kita mengampuni adalah wujud kita menampakkan nilai salib yang sangat termulia itu. Kalau kita melihat Yesus pernah berkata di salib, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 44, ampunilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Saudara, itulah langkah kita sebagai seorang Kristen. Belum lagi tantangan-tantangan dari luar yang tidak kalah dahsyatnya dan tidak kalah beratnya, yang turut juga mengganggu eksistensi keimanan kita sebagai seorang Kristen. Kita bisa melihat di mana sekarang ini saudara-saudara, kadang-kadang ketidakadilan, ketidakbenaran sulit untuk kita terobos. Karena kita sendiri sebagai orang Kristen terjebak juga di dalamnya. Masalah penyakit sosial lainnya yang juga surut berat dan masih marak di kalangan kita sendiri. Mabuk-mabukan, narkoba, dan sebagainya. Dan tantangan terakhir adalah dengan munculnya virus COVID-19. Apa yang disebut sebagai corona itu yang turut memporak-porandakan tatanan sosial dan tatanan kehidupan bergereja kita. Sehingga relasi-relasi sosial yang biasa kita lakukan akhirnya mengalami gangguan-gangguan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat saja, mau pegang tangan pun sekarang ini sulit. Berpapasan sekarang ini sulit, dan oleh karena itu kita membangun jarak antara kita satu dengan yang lain. Dan yang sangat berat sekali ialah bahwa sampai-sampai ibadah pun harus dilakukan di rumah. Pekerjaan-pekerjaan kantor pun harus kita lakukan di rumah. Saudara-saudara sekalian, itu pengaruh yang sangat luar biasa beratnya. Menghadapi realitas tantangan yang sangat banyak seperti itu, Yesus ingatkan kita saat ini agar apapun yang kita hadapi, jangan sampai menggoyahkan iman kita kepada Yesus. Sebab dengan kita menjadikan Yesus sebagai kekuatan untuk membentuk spiritualitas kita, terutama nilai-nilai salib itu, maka otomatis saudara-saudara kita akan menghadirkan pola hidup yang identik dengan pola hidup Yesus, yaitu hidup yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kerendahan hati, solider, berkorban bagi orang banyak. Dengan kita menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup kita, maka dengan sendirinya kita akan memberi diri kita semua diintervensi oleh kekuatan Roh Yesus. Dengan kita konsisten berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti ibadah. Dengan menjadikan Yesus sebagai landasan hidup kita, maka dengan sendirinya kita akan berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam hidup ini, apapun risiko yang dihadapi. Seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus, dia rela menderita dan mati demi sebuah kebenaran dan demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudara sekalian, khusus dalam menghadapi situasi yang menggelisahkan kita saat ini, yaitu virus yang mematikan ini, maka secara spiritual kita dituntut untuk terus berdoa agar kuasa Yesus mampu untuk memelihara hidup kita dari berbagai ancaman-ancaman kematian seperti itu. Kita sebagai orang Kristen dituntut juga untuk berdoa kepada mereka yang terus-menerus berjuang di area terdepan untuk meminimalisir dampak corona yang terjadi di mana-mana. Secara sosial, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat GPM, sebagai umat Kristen, kita dituntut juga untuk mengikuti petunjuk pemerintah dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak komunikasi antara kita satu dengan yang lain. Dan kita juga harus bersama pemerintah berjuang memerangi corona ini dengan memutus mata rantai penyebarannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejalan dengan itu, maka sebagai umat Kristen, kita akan mempersiapkan diri nantinya untuk memasuki Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang di tanggal 10 April 2020 dengan pelaksanaan akta perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang penghayatan kita terhadap tubuh dan darah Yesus. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian kita melakukan perjamuan kudus itu di rumah, tentu tidak akan menurunkan nilai penghayatan kita terhadap makna penderitaan dan salib Yesus. Sebab memang memaknai nilai penderitaan dan salib Yesus bukan soal tempat, bukan soal di gereja, bukan soal di gedung, bukan soal di rumah, tetapi soal hati dan iman kita kepada Yesus yang telah menderita dan mati bagi kita. Tema minggu ini, teguh mengikuti Yesus yang menderita, lebih mempertegas komitmen iman kita untuk memiliki keyakinan yang sungguh pada Yesus di dalam situasi dan kondisi apapun juga, termasuk situasi saat ini yang menggelisahkan kita. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Semoga kita dapat mempersiapkan diri dan hati kita dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam suasana yang kurang tentram saat ini. Dan kita harus tetap teguh untuk berjalan bersama Yesus. Semoga Tuhan menyertai kita semua di Minggu Sengsara Yesus yang ke-7 ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.